Halo netizen, sekarang kita ada Renault Kwid Climber facelift. Nah, di varian facelift ini si Renault Kwid itu sekarang tersedia dalam dua varian ya. Jadi yang manual dan yang matic. Kalau yang manual itu bentuknya kayak Kwid standar, tapi kalau yang matic atau yang versi AMT dia tersedia dalam body dengan ala-ala crossover seperti ini ya. Jadi kayak crossover yang ini nih. Ya, yuk langsung kita masuk aja. Dan ini kuncinya cukup ini ya, cukup dia ngepot. Ya, bentuknya cukup mewah gitu ya, dan ada tombol untuk lock dan unlock. Kita buka aja. Nah, untuk di bagian dalam, di interiornya ini dia cukup meriah ya joknya. Dia joknya bahannya fabric dan ada ornamen orange-nya gini, dan di bagian tengah itu juga orange-nya kayak lebih gelap gitu. Ada logo Climber di bagian jok atasnya, dan ini strap tengahnya tuh kayak liverynya Martini gitu ya. Jadi lumayan racing. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Yuk langsung kita masuk. Dan karena dia matic, dia harus diinjak rem dulu. Jadi cukup unik ya, kita injak rem baru dia starter. Kalau misalnya kita nggak injak rem, dia nggak akan mau nyala. Tuh, harus diinjak rem baru. Nah, baru dia mau nyala. Oke, kita nyalakan AC-nya, dan seperti biasa kita akan bahas setirnya dulu seperti biasa. Untuk setir dia juga modelnya unik ya, dia kayak Renault yang pure dari Eropa gitu. Jadi dia modelnya cukup bagus, ada kayak semacam sport gripnya di sisi jam 10 dan jam 2. Cuma dia materialnya ya, kalau mobil murah kan normal ya, dia masih belum dilapis kulit, tapi dia ada lapisan kulitnya di bagian atas. Lucu nih, dia modelnya perforated dan ada jahitan warna putih. Lucu sih, cuma separuh gini doang ya, seperempatnya. Jarang banget nih di kelas mobil murah gini ya. Di bagian tengah juga nggak ada tombol, jadi cuma klakson aja. Sudah ada airbag, dan di bagian bawah sini juga ada kayak list warna piano black dengan striping yang kayak di jok gitu ya motifnya. Untuk di setir, tapi dia nggak ada pengaturan tilt apalagi teleskopik ya, jadi bener-bener standar. Di bagian tuas lampu ini juga standar, cuma ada lampu senja dan lampu utama, tapi udah ada tripod turn signal. Di bagian sini itu untuk wiper depan, dia belum ada wiper belakang ya. Terus di bagian speedometer juga ini untuk yang versi Kwid facelift ini dia menggunakan speedometer yang kayak di Triber. Jadi dia tuh modelnya kayak panel LED yang ini nggak ada mikanya gitu, jadi ini bisa dipegang gitu ya. Di sebelah kiri ini ada tachometer, dan dia intervalnya 500 rpm gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gas, jadi kayak ada jeda-jedanya gitu loh. Dan ada red line-nya di 6000. Di bagian tengah itu ada gear indicator, speedometer digitalnya, dan ada odometer nih baru 590 km, dan ada instant fuel consumption di bagian bawah. Untuk MID-nya tombol dari sini ya. Ada trip A, terus ada jumlah bahan bakar yang udah dipakai 20,3 liter, average fuel consumption 113, dan kecepatan rata-rata trip B. Terus ada range, dan balik ke instant fuel consumption. Di bagian atas ini juga ada temperatur mesin, dan ada fuel gauge-nya di bagian sini. Dan lucunya, kalau ini kan lagi ini ya, udah mau habis sih bensinnya. Biasanya kalau lambang bensin udah mau habis itu kan dia logonya kuning atau merah, atau lampu ininya kedip. Tapi kalau di sini dia logonya biru. Jarang ya mobil yang kayak gitu. Lanjut ke sebelah kanan. Ada ventilasi AC yang model bundar gini yang bisa ditutup. Terus ada ring chrome-nya juga di bagian sisi luarnya. Ada pengaturan spion yang sudah elektrik tapi belum bisa dilipat secara elektrik. Untuk door trim polos ya, nggak ada tombol, jadi cuma handle chrome. Dan ada list warna orange gini juga yang sama kayak di eksteriornya, ada kayak buat nutup pintunya, dan ada door pocket sama cup holder. Di bagian sini ada tuas kap mesin, dan ada tuas ini nih, tuas untuk mengatur headlamp leveling, ketinggian lampunya. Jadi dia kayak model kawat gitu ya. Biasanya kan kalau headlamp leveling yang dari dalam itu kan dia modelnya kayak scroll wheel gitu ya, tapi kalau ini dia pakai putaran
yang kayak dari kawat gitu loh. Jadi naik turun lampunya tuh lebih cepat. Untuk di bagian pedalnya juga normal ya, dia cuma ada pedal gas dan ada pedal rem yang biasa, belum ada footrest. Di bagian sini juga ada tuas untuk membuka bagasi dan tangki. Lanjut ke bagian sini, itu ada speakernya. Jadi speakernya di dashboard. Sun visor pengemudi polos yang ada cermin, cuma ada instruksi untuk menggunakan transmisi AMT-nya. Ada mic buat Bluetooth teleponi di sini dan ada lampu kabin satu buah ya, di belakang nggak ada. Untuk spion tengah sudah manual dimming dan sun visor kiri cuma ada stiker airbag peringatannya aja. Untuk di center console, nah ini dia baru ya fascia tengahnya. Jadi sekarang dia pakai head unit yang sama persis seperti di Triber. Dia ada sambungan radio, bisa di atur-atur, ada media juga. Medianya ada aux, iPod, Bluetooth, video, dan dia juga sudah ada Apple CarPlay serta Android Auto. Ada sambungan telepon juga. Pengaturan setting ada banyak ya settingannya, konektivitas, sistemnya juga bisa diatur. Tapi dia nggak kayak Triber yang ada settingan atau apa ya, kayak buat ngelihat panduan pengemudi. Kalau di sini dia nggak ada ya, menunya cuma 4 ini aja, dan ada kayak night mode gitu loh di sini, buat biar kalau kita lagi nyetir malam itu nggak terganggu. Dan knob volumenya di sini, ada tombol voice command juga. Di bagian bawahnya ini ada tombol untuk hazard yang kayak mobil Eropa pada umumnya, dia kedip. Ada switch power window pengemudi, tapi dia belum auto down ataupun auto up. Yang sebelah kiri dia ada sini. Dan ada central lock di tengah kabin. Nah, di bagian bawahnya itu ada pengaturan AC ya, dan nggak kayak city car yang harganya segini juga, dia AC-nya sangat lengkap. Walaupun dia belum auto climate control, tapi dia punya banyak fitur ya, kayak fan speednya di sini, terus ada sirkulasi udara. Arah AC-nya juga banyak, bisa ke muka, ke kaki, dan ke defroster depan. Ada tombol untuk matiin mode AC, dan temperaturnya juga bisa dipilih mau dingin atau mau panas. Jadi dia ada heaternya karena di India kan juga negara 4 musim ya. Terus di bagian bawahnya ada power outlet, USB dan aux port. Ada center console di sini dan ada kayak selipan kecil di bagian sini. Nah, untuk di bagian tengah ini dia menggunakan transmisi AMT atau automated manual transmission. Dia 5 speed dan dia pengaturannya udah gini doang, cuma neutral, drive sama reverse. Jadi cuma neutral, maju mundur, nggak ada mode manual, nggak ada sport mode. Jadi udah dan dia juga harus diinjek rem ya. Kalau nggak diinjek rem, nah dia ada bunyi kayak gitu tuh. Kalau kita injek rem, nah baru dia berhenti bunyinya dan balik ke neutral. Dan untuk yang versi AMT ini dia cuma tersedia dalam format climber. Kalau misalnya kita mau beli quid yang biasa, itu cuma ada transmisi manual 5 percepatan biasa. Untuk di bagian tengah sini ada parking brake, dan juga ada cover ininya nih yang lumayan oke. Ada storage di bagian bawah brake ini ya, handbrake-nya, dan nggak ada cup holder, tapi yang nggak ada center console juga di tengahnya. Dan untuk di bagian sisi kiri dia ada logo Quid ini ya, biar kelihatan mewah. Sudah ada dual SRS airbag dan sudah ada rem ABS juga. Di bagian bawah ini juga sekarang akhirnya si Quid punya glove box ya. Kalau nggak salah yang lama kan itu belum ya, yang pre-facelift. Oke, segitu aja untuk di bagian kabin depan. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita akan masuk ke kabin belakang dari si Renault Kwid facelift ini. Nah, untuk di belakang ya ruangannya lumayan oke sih, walaupun nggak gede-gede banget. Tinggi gue 170 cm dan ini adalah posisi mengemudi gue. Masih ada dua jari setengah lah untuk di legroom belakang. Dan di bagian kolong jok depan itu untungnya dia lega ya, jadi kita bisa selonjoran banget gitu. Dan dia nggak ada side back pocket juga, baik di kanan ataupun di kiri. Untuk di door trim belakang dia sama kayak di sisi depan ya, jadi ada list warna orange-nya di sini, handle-nya chrome di sini untuk central lock-nya di sini. Dan akhirnya dia punya tombol power window tuh yang kelihatannya OEM gitu loh, jadi kayak kelihatannya dari pabrik gitu ya. Karena kalau yang Triber yang pre-facelift itu kayak tombol templokan aftermarket gitu. Jadi untuk
ada tombol di sini tuh perubahan yang besar dan kelihatan lebih bagus juga. Di bagian atas ada grab handle dan sebelah kiri juga ada, tapi uniknya di depan itu tidak ada, baik di kiri ataupun di kanan. Dan untuk di jok belakang ini dia nggak ada headrest adjustable ya, dan headrestnya juga cuma separuh doang. Untuk orang dewasa ini nggak dianjurkan untuk duduk di belakang, karena kalau misalnya ada tabrak belakang itu bisa mengakibatkan whiplash injury. Dan at least motifnya bagus sih, kayak di jok depannya juga dia ada striping kayak liverynya Martini gitu. Dan untuk headroom, untuk tinggi gue yang 170 itu masih ada 2 jari, jadi masih oke. Dan uniknya untuk city car seharga ini dia ada armrest. Mewah sekali ya. Bayangin mobil mobil dengan armrest termurah di Indonesia yang baru kayaknya itu ya, si antara Expander GLX atau R3 GL, dan ini lebih murah lagi ya, keren. Untuk seatbelt juga ada 3 titik di sebelah kiri dan sebelah kanan, tapi untuk seatbelt yang tengah dia seatbeltnya 2 titik aja. Mana sih ya, pokoknya yang tengah itu dia cuma lap belt kayak di pesawat gitu aja. Oke, untuk di bagian belakang sih seperti ini aja. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya. Kunci. Yuk kita buka. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Nah, untuk mesinnya dia masih menggunakan mesin 1000 cc 3 silindernya yang sudah dipakai di sebelum facelift ya. Nah, entah kenapa di mesin ini tuh dia punya problem ini nih. Kalau misalnya kita baru starter, terus kita kayak gaspol bentar aja, dia tuh kayak ada rev hangnya gitu loh. Jadi kayak pedal gasnya kayak nyangkut, tapi setelah itu dia nggak nyangkut lagi. Coba digas. Tuh, cuma sekali aja, dia nggak nyangkutnya tuh cuma sekali di awal doang. Jadi ada rev hang yang aneh gitu ya di startup pertamanya. Untuk tenaganya dia sekitar 68 PS dan torsinya 91 Nm. Dan tenaganya tadi disalurkan ke transmisi 5 speed AMT ke roda depan. Dan untuk ruang mesinnya ya harap dimaklumi kalau misalnya banyak yang kurang rapi ya, namanya juga mobil murah. Dan di India itu memang rata-rata mobil India, rakitan India tuh rata-rata nggak bisa dibilang yang paling rapi ya. Contohnya ini bisa dilihat ya, agak kurang memang, tapi at least di bagian tulang sini tuh kayak ada busanya gitu loh ya. Jadi ada detail yang bagus dan ada detail yang jelek. Yowes, kita tutup aja. Nah, untuk di bagian mukanya ini yang versi faceliftnya kelihatan lebih ganteng ya, dan kelihatan lebih ngeropah juga. Jadi grillnya udah mirip-mirip kayak Renault yang di Eropa, dan lampunya juga kelihatan lebih sleek ya. Jadi lampunya tuh kayak kepisah 2 cluster, ada 2 garis atas dan garis bawah. Jadi kelihatan kayak mobil-mobil zaman sekarang yang lampunya dipisah-pisahin ya. Untuk di bagian lampu depan dia ada DRL-nya di bagian sini, dan untuk bagian bawah itu ada lampu utama serta lampu dimnya. Jadi dia dimnya itu kayak beda ini ya, dia kayak gantian gitu, lampu dekat sama lampu jauhnya. Untuk sen di bagian atas di balik LED DRL-nya, serta karena ini yang versi climber, dia ada versi ini ya, kayak ada tambahan-tambahan biar kelihatan lebih crossovery. Jadi di bagian bawah itu kayak ada skid plate dengan ada aksen warna orange di situ. Terus di sekeliling lampu itu juga ada kayak semacam garnish hitam gini, dan ada list warna orange. Di bagian lampunya juga sisi dalam itu ada logo Renault di situ. Keren. Jadi attention to detailnya nggak jelek-jelek amat lah ya. Di bagian samping dia velgnya masih sama kayak Triber yang masih kayak Triber lagi. Ini agak suka ketukar ya, Triber sama Climber. Dia masih mirip-mirip seperti Kwid Climber yang pre-facelift. Jadi dia 14 inci, bautnya 3. Dia menggunakan ban Apollo Amazer ukuran 165/70 R14. Di bagian depan remnya sudah disc brake dan sudah ada ABS serta EBD-nya juga. Untuk di bagian samping dia ada kayak claddingan gitu, tapi dia nggak nyambung ke pintu ya. Jadi claddingan di over fender depan sama over fender belakangnya tuh nggak nyambung, nggak ada list penyambung ya. Sen di samping ada di bagian sini. Untuk spion dia tadi masih belum bisa dilipat secara elektrik. Dan kalau kita beli yang climber, dia tuh ada stiker climber yang gede seperti ini ya, lumayan oke. Terus di bagian sini kayak ada skid plate warna hitam gitu.
Di bagian atas juga ada kayak aksen roof rail, tapi dia nggak bisa dikasih beban karena di sini ada tulisan caution, do not apply load. Jadi ini cuma buat show off aja ya, cuma buat gaya-gayaan aja biar kelihatan lebih crossover. Di bagian sini juga ada antena long pole yang ini bisa ditegakin kayak mobil remote. Terus untuk lampu belakang, nah ini juga lumayan kelihatan refresh ya. Jadi di bagian sini tuh ada LED barnya untuk lampu senja. Terus lampu mundur cuma di sebelah kiri ya, cuma di situ doang. Di sebelah kanannya nggak ada. Dan untuk lampu rem dan lampu sen dia masih halogen. Untuk high mount stop lamp juga dia masih halogen. Untuk di kaca belakang tapi dia nggak ada wiper dan nggak ada defogger belakang juga. Terus di bagian belakang ini juga masih mirip-mirip sebetulnya sama yang versi pre-facelift. Terus di tengah sini juga ada logo Renault, yang di tengahnya itu ada kameranya. Jadi kamera itu pas di tengah, dan ini itu kameranya telat OM ya. Biasanya kan kamera ada di bagian sini atau di bagian mana gitu ya. Kalau ini di tengah logo Renaultnya, keren. Di bagian bawahnya ada emblem Quid, di bagian sebelah kiri ada emblem tulisan Renault, dan ada emblem EZR karena ini nama dari transmisi AMT-nya. Terus di belakang ini juga ada kayak semacam apa namanya nih, over fendernya sambung ke belakang, claddingan hitamnya ya. Terus ada reflektor di bagian sini, sensor parkir ada 3 titik, dan di bagian bawah juga kayak ada semacam aksen skid plate dengan aksen orange 3 blok gitu ya. Untuk bagasinya dia cuma bisa dibuka dengan cara dicolok atau buka dari tuas yang ada di samping jok pengemudi ya. Dan jadi kondisi bagasinya kalau misalnya lagi tegak sih jok belakangnya, jadi masih cukup oke, cukup lega. Dan ada ban serep di bagian bawahnya juga, serta di bagian sini tuh sayangnya ada kayak suspension mount yang nggak di cover gitu ya. Dan ini wheel-wheelnya juga nggak di cover. Tapi uniknya di bagian sini tuh ada power outlet buat ngecas atau buat vacuum cleaner ya. Oke, yuk kita tutup. Oke, jadi segitu dulu untuk review dari Renault Kwid Climber versi facelift kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.